Setiap orang mengidam-idamkan kenyamanan di dalam hidupnya. Sehingga ketika diminta untuk keluar dari zona nyaman, tentu saja itu tidak nyaman. Sesuatu yang dihindari. Tidak mau keluar dari sebuah kenyamanan yang sudah memberikan kemapanan dan sudah begitu stabil dengan segala kecukupan hidup yang tersedia senantiasa. Begitu pula ketika seseorang diminta untuk keluar dari zona nyaman, namun dengan suatu paksaan, ini menjadi lebih berat lagi. Keluar dari zona nyaman saja sudah tidak menyenangkan. Ini dipaksa keluar dari zona nyaman. Itu lebih-lebih lagi. Akan makin tersiksalah orang yang dipaksa untuk keluar dari zona nyaman. Namun kadangkala memang keadaan-keadaan tertentu yang sulit, yang berat, yang menindih, seringkali memang itu memaksa seseorang untuk keluar dari zona nyamannya. Dan ini adalah sesuatu yang diibaratkan sebagai sebuah penindasan dan menyisakan kondisi di mana seseorang merasa terkalahkan, tergoyahkan, dan akhirnya hidupnya penuh dengan ancaman, tidak tenang. Namun kalau kita melihat lagi sebagai seorang beriman dalam kitab suci, ada banyak tokoh-tokoh beriman yang dipaksa keluar dari zona nyamannya. Salah satunya adalah Nabi Yeremia. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi hari ini di dalam sabda Tuhan yang akan menyapa kita dari Yeremia, seorang nabi peratap yang punya perasaan begitu halus, tetapi dia dipaksa oleh keadaan untuk keluar dari zona nyamannya. Yeremia 1 ayat 17 sampai 19, demikianlah sabda Tuhan. Tetapi engkau ini baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 1 merupakan pasal pembuka untuk Yeremia, yang semula berprofesi sebagai seorang imam di Bait Allah, dan tentu saja tinggal di Bait Allah dan melayani di Bait Allah sangat nyaman. Segalanya tersedia. Tetapi keadaan memaksanya untuk lalu kemudian Yeremia dipanggil keluar oleh Tuhan dari zona nyamannya. Bukan lagi sebagai seorang imam, tapi dia dipanggil menjadi seorang nabi. Yang berarti pekerjaan seorang nabi itu tidak bisa di satu tempat saja, tetapi dia harus berkeliling menyampaikan kebenaran, pesan-pesan hukuman Tuhan buat bangsa yang berdosa. Dan dia juga harus mengkonfront raja-raja yang sesat, nabi-nabi yang palsu, begitu pula para imam yang hidupnya penuh dengan kemunafikan. Dan kita lihat bagaimana peralihan Yeremia dari zona nyamannya menuju ke zona imannya. Ini merupakan sebuah peralihan yang tidak mudah. Karena itulah banyak ratapan yang diungkapkan oleh Yeremia. Apalagi ditambah dengan peristiwa-peristiwa kehancuran bangsa Israel yang dibuang ke Babel, dan terlebih lagi kehancuran Yerusalem, kota suci yang dipandang mulia, tempat ibadah orang Israel pada waktu itu. Ini sungguh merupakan sesuatu yang sama sekali tidak nyaman, menghancurkan hati, memilukan perasaan Yeremia, sehingga
dia sungguh mengalami kehancuran habis-habisan di dalam hidupnya yang dia ungkapkan di dalam kitab Ratapan. Sepanjang 5 pasal dia ceritakan segala macam kesengsaraan dirinya, perasaan hatinya. Boleh dikatakan Yeremia hidup di masa yang paling sulit dari pelayanannya. Dia hidup melayani Israel di dalam 40 tahun terakhir dari sejarah bangsa itu sebelum punah dan habis-habisan. Dan inilah contoh dari sosok yang dipaksa untuk keluar dari zona nyaman. Namun Tuhan yang mengundang dia keluar dari zona nyamannya itu, dari rumah Allah yang nyaman, untuk lalu kemudian berkeliling menyampaikan pesan-pesan Allah yang tegas itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yeremia sendirian. Karena itu sebelum Yeremia memasuki zona imannya, Tuhan perlengkapi imannya itu dengan berbagai macam bekal-bekal yang justru menjadi cikal bakal untuk iman Yeremia bertumbuh lebih baik lagi. Bekal-bekal itu berupa perlengkapan mental buat Yeremia. Bukan bicara semata senjata atau piranti-piranti untuk dia berperang melawan musuh-musuhnya, tetapi Yeremia dibekali terlebih dahulu adalah mental dan spiritualnya. Tuhan membekali dia dengan sebuah keyakinan. Tuhan membekali dia untuk memasuki zona iman dengan iman yang lebih lagi. Karenanya dalam ayat 17-19 ini merupakan bekal yang Tuhan berikan buat Yeremia. Sehingga Tuhan mengatakan, baiklah engkau bersiap, bangkit dan sampaikan kepada banyak orang tentang semua perintah-perintahku. Dan Tuhan katakan jangan gentar terhadap mereka. Begitu pula dikatakan aku akan membuat engkau menjadi kotak yang berkubu, berarti ada kekokohan iman yang dibekalkan kepada Yeremia, menjadi tiang besi yang tak mudah dipatahkan, menjadi tembok tembaga yang tegak melawan seluruh negeri dan tidak akan mudah dihancurkan, untuk menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemuka pada waktu itu, menentang para imam yang menyimpang dan rakyat negeri yang berdosa itu. Tuhan juga tidak menjanjikan muluk-muluk bahwa dia akan terbebaskan dari serangan-serangan dan pertentangan. Tuhan mengatakan, mereka, musuh-musuh itu akan memerangimu, tetapi tidak akan mengalahkanmu. Ini adalah janji yang luar biasa dari Tuhan, bahwa memang bukan janji kita terbebaskan dari serangan-serangan, dari pertentangan-pertentangan. Itu akan ada dalam hidup setiap orang percaya, diserang dan ditentang. Namun janji itu dibekali dengan satu tambahan, yaitu tetapi tidak akan serangan-serangan itu mengalahkan engkau. Diserang tapi tak terkalahkan, ditentang tapi tak tergoyahkan. Ini yang dijanjikan buat Yeremia. Alasannya karena Tuhan bersamanya. Aku akan menyertai engkau untuk melepaskanmu. Gambaran Yeremia mau menegaskan kepada kita bahwa itulah orang percaya. Kita bisa mengalami diserang tetapi kita tak terkalahkan. Kita bisa mengalami ditentang tetapi tak tergoyahkan. Dengan satu syarat, yaitu kita percaya bahwa segalanya Tuhan yang pegang dan kepadanya lah saja kita memandang. Ini rahasia untuk kita bisa, walaupun mengalami serangan dan pertentangan, kita tak terkalahkan dan tak tergoyahkan. Karena bersama dengan Tuhan, semangat kita akan terus berkobar tanpa gentar. Karena itu jangan takut menghadapi berbagai macam serangan dan pertentangan yang ada. Karena janji Tuhan terhadap Yeremia itu juga janji Tuhan buat setiap kita. Mereka akan memerangimu, tapi tak akan mengalahkanmu. Berserahlah kepada Tuhan, tetap berkobar tanpa gentar, karena berjalan bersamanya, memandang kepadanya, pegang janjinya, dan berjuang bersamanya. Tuhan mengasihi kita semua. Amin.